Beberapa minggu lalu kita udah pegang dan sedikit bahas tentang Vivo X300 Pro. Tapi yang satu ini lebih menarik perhatian saya. Apalagi kalau bukan Vivo X300. Karena ini adalah HP flagship compact yang performanya juga aduhai banget. Yuk langsung aja kita bahas. Let's go! Boxnya khas dari Vivo X Series, ada tulisan X300 dan juga penjelasan co-engineered with Zeiss. Di dalamnya dikasih ada device Vivo X300-nya. Lanjut kamu dikasih kabel charger, kepala charger 90 watt flash charge, lembar dokumen, soft case, dan juga SIM tray ejector. Kalau kamu ngerasa Vivo X200 udah keren, tunggu sampai kamu pegang Vivo X300. Upgrade-nya berasa banget guys. Begitu lihat dan pegang langsung, desainnya tuh jauh lebih elegan, lebih tipis, dan terasa premium. Bump kameranya juga nggak terlalu menonjol. Udah gitu sisi kameranya melengkung, jadi lebih menyatu dari bodi ke modul kameranya. Dari tampilan sampai feel-nya, Vivo X300 itu lebih solid peningkatan dari X200. Sisi bodinya full mengotak, lebih enak digenggam sekarang ini. Nah, pilihan warnanya di sini menarik. Pilih aja yang kamu mau. Ada varian warna Phantom Black, Mist Blue, dan yang saya coba ini warna Hello Pink. Bagian modul kameranya ini ada list warna yang berbeda, jadi bikin tampilannya lebih girly. Cocok nih buat cewek-cewek yang kepengen HP compact tapi tetap kece. Ini HP berasa premium banget. Bodinya pakai 3D unibody glass dengan tekstur halus yang disebut coral velvet glass. Jadi di tangan tuh adem, nggak licin, dan yang paling penting nggak ninggalin sidik jari. Desainnya simetris, bezelnya tipis, parah cuma sekitar 1 mm aja. Dan build-nya tuh rapet banget, bener-bener solid. Panjang HP-nya cuma 150,57 mm, lebarnya 71,92 mm, dan tipisnya juga cuma 7,95 mm. Beratnya di 190 gram aja. Oh ya, kecil-kecil gini tapi udah punya IP68 dan IP69 ya. Mau hunting foto ke tempat yang ekstrim pun nggak perlu takut atau khawatir. Pastinya tetap aman. Bezel tipis dan presisi dari layarnya ini juga enak banget dilihatnya, karena ini HP compact. Jelas layarnya enggak terlalu besar, cuman 6,31 inch aja. Pakai panel AMOLED, resolusinya 2640 x 1216 pixel. Peak brightness-nya bisa mencapai 2000 nits dan minimumnya bisa sampai di 1 nit loh. Jadi kalau kamu yang suka main HP gelap-gelapan, nunggu tidur, cahaya HP-nya bisa seminimal mungkin. Jadinya mata kamu nggak akan sakit. Refresh rate-nya nih bisa di 120 Hz. Dipakai buat scrolling atau main game sih pastinya layarnya tetap ngacir. Ditambah lagi ada PWM dimming 2160 Hz. Jadi nggak bikin mata capek walau dipakai lama. Dan yang saya suka, tone warnanya tuh nggak lebay. Jadi tetap enak dilihat. Dari pengetesan yang tim Diarcom coba, brightness normalnya tembus di 590 nits. Dan pas tes di mode bright, hasil color gambutnya 100% sRGB dan 100% DCI-P3. Cocok banget nih buat kamu yang sering ngedit foto, nonton film HDR, semuanya tampil jernih dan kontrasnya pas banget. Selain itu, touch sampling rate-nya maksimal di 1000 Hz. Saya senang ya kalau bahas smartphone flagship gini, semuanya tuh berasa nggak nanggung. Kayak performa Vivo X300 ini juga udah ngebut karena dia pakai Dimensity 9500, chipset flagship dari MediaTek yang disatuin sama chip khusus buatan Vivo sendiri, Vivo Imaging Chip V3 Plus. Multitaskingnya lancar banget, buat aplikasi berat nggak ada jeda. Editing video juga cepet, dan karena ada AI engine di dalamnya, proses foto dan video tuh bisa lebih cepat dan efisien. Suhu HP juga adem terus karena sistem pendinginnya baru nih, Ice Fan Capillary Design, yang katanya bisa nyebarin panas lebih rata. Walaupun begitu, tetap masih berasa hangat juga sewaktu kita cobain main game dalam waktu yang lama. Di AnTuTu Benchmark, Vivo X300 dapat skor 3.750.627 poin. Ini sih udah level flagship banget. Terus 3D Mark juga semua dites kayak slingshot dan white life-nya udah max out alias mentok. Bahkan di Solar B dapat skor 11.482. Bener-bener stabil dan powerful. Lanjut ke Geekbench 6, dapat skor single core 3.338 dan multicore-nya 9.836. Dan buat pengetesan GFX Bench hasilnya juga mulus. Aztec Open GL dapat 82 fps, Aztec Ruin Vulkan dapat 79 fps, dan T-Rex offscreen-nya tembus 409 fps. Pas saya jalankan CPU throttling test selama 30 menit, performa rata-rata masih stabil di 68%. Lumayan nggak ngedrop meskipun kita hajar kerja keras dalam waktu yang lama. Buat urusan game udah aman
aman banget ya harusnya. Pertama, saya coba main game Genshin Impact settingan highest 60 fps selama 15 menit. Hasilnya, FPS rata-rata 60 fps stabil, turun paling rendah di cuma 55 fps waktu kondisi lagi rame. Dan suhu maksimal cuma di 42 derajat Celcius aja. Agak anget tapi masih terhitung cukup adem sih. Terus saya lanjut ke game Delta Force di settingan standar 120 fps. Hasilnya juga mantap, FPS rata-rata di 119 fps, drop terendah di 100 fps dan suhu maksimal cuma 40 derajat Celcius. Jadi buat kamu yang demen main game kompetitif, Vivo X300 ini bisa banget diandelin. Performanya stabil, adem, dan layarnya super responsif. Tapi yang paling menonjol dari Vivo X Series jelas ada pada kameranya. Vivo X300 pakai 200 megapiksel Zeiss main kamera, dan nggak cuma itu, ada juga Zeiss Apo telefoto yang 50 megapiksel plus ultrawide dan kamera depan 50 megapiksel yang sama kerennya. Pas saya coba foto malam hari, hasilnya tuh foto jernih banget, nggak cuma terang tapi detailnya tuh hidup. Lampu kota kelihatan tapi highlightnya nggak over. Begitu juga dengan hasil foto potretnya yang emang kelasnya itu di atas rata-rata. Dan karena lensanya pakai kaca fluoride grade glass dengan Zeiss thick coating, warna yang keluar tuh bener-bener pure. Merah ya tetap merah, nggak ada orange. Langit biru juga jadi kinclong, dan tone kulit tuh dapat naturalnya. Vivo X300 bisa rekam 4K SDR sampai 120 fps, dan yang paling saya suka tuh fitur Zeiss Gimbal Stabilization-nya, dan ini udah pakai stabilisasi yang udah mendapatkan CIPA 4.5. Jadinya buat bikin konten sehari-hari, udah deh tinggal keluarin aja HP-nya, pijit record, dan video kamu udah bisa langsung jadi. Nggak perlu edit banyak karena footage-nya yang goyang-goyang. Kalian lihat sendiri nih ya, hasil tangkapan kamera menggunakan Vivo X300 ini sebagai berikut. Nah, inilah hasil video kamera belakang dari Vivo X300. Ini resolusinya di 1080 30 fps ya. Dan ini kita coba sambil jalan. Hasilnya bagus juga. Ini dia bisa pindah ke ultrawide, balik ke lensa utama, terus bisa zoom 2 kali, 3 kali, dan 10 kali itu. Ini untuk hasil videonya di 1080 30 fps. Gimana menurut kalian? Nah, ini untuk perekaman kamera belakang Vivo X300 di resolusi 1080 60 fps. Ini kita coba sambil jalan. Hasilnya juga masih stabil banget ya. Dan ini dia juga bisa pindah lensa nih. Ini ultrawide-nya. Ini untuk 1 kali, 2 kali, 3 kali, sama 10 kali tuh. Untuk zoom 10 kalinya juga masih detail banget ya. Kita coba sambil jalan. Warna-warna hijau aja juga bagus ya. Tuh. Nah, kalau ini untuk perekaman di 4K 30 fps. Jadi di resolusi ini juga bisa pindah lensa tuh. Tuh. Ini kalau 10 kali. Dan kalau kita sambil jalan, ini juga masih stabil banget nih. Tuh. Ini di 4K 30 fps. Dynamic range-nya juga masih bagus ya. Nah, kalau ini untuk perekaman di 4K 60 fps. Hasilnya juga masih stabil banget ya untuk resolusi maksimumnya ini. Dan masih bisa pindah lensa juga. Ini lensa ultrawide, lensa 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan 10 kali. Ini kalau di 3 kali, coba lihat. Nih, ini untuk 10 kalinya. Kita balik lagi ke lensa utama, terus jalan. Hasilnya juga masih bagus ya. Nah, ini untuk perekaman kamera depan dari Vivo X300 di resolusi 1080 60 fps. Untuk hasilnya sih bagus banget ya dari preview, dia juga kelihatan stabil. Untuk warna-warna daun, terus detail-detail wajah, rambut itu masih aman banget. Ini untuk 1080 60 fps. Dia juga bisa pindah ke ultrawide-nya tuh di 0,8 kali. Ini kalau kita sambil jalan ya. Kita lihat sendiri, langit-langitnya juga masih kelihatan birunya ya. Tuh. Nah, ini untuk perekaman di 4K 60 fps. Kalian bisa lihat sendiri, ini dia lebih mulus karena dia 60 fps. Dan juga tetap bisa pindah ke mode ultrawide-nya. Kalau kita balik ke 1 kali, dia lebih nge-crop sedikit. Untuk hasilnya juga tetap stabil, detail, karena dia di 4K ya. Gimana menurut kalian? Dynamic range-nya juga masih bagus, gedung-gedung kelihatan ya. Kalau ini untuk perekaman kamera belakang Vivo X300 di situasi malam di resolusi 4K 60 fps. Hasilnya kayak gini. Kalau ultrawide dia gini nih. Untuk stabilisasinya juga masih aman banget ya. Untuk warna-warnanya juga masih bagus banget. Gimana menurut kalian? Nah, kalau ini untuk hasil kamera depan di 4K 60 fps. Dan hasilnya juga masih stabil banget, terus juga lebih detail. Dan
Untuk warna-warnanya, dynamic range, highlight, shadow, semuanya masih bagus banget. Kalian bisa nilai sendiri ya. Ini untuk situasi low light ya. Kalian bisa lihat di background gedung-gedungnya juga masih kelihatan bagus banget ya. Semuanya itu dibalut dengan baterai 6040 mAh. Saya pakai seharian full dan dari pagi sampai malam masih sisa 20%-an. Dan ngecasnya juga cepet banget karena udah support 90 watt flash charge. Colok bentar udah full lagi, bahkan bisa wireless charge 40 watt. Jadi buat kamu yang sering mobile dan nggak sempet ngecas lama, ini tetap jadi fitur yang sangat berguna. Tapi dari semua itu yang bikin saya semangat adalah akhirnya Origin OS terbaru cuy. User interface-nya jauh lebih enak, lebih keren. Kamu bisa atur lebih fleksibel lagi. Banyak fitur AI yang benar-benar kepake buat kerja dan produktivitas. Misalnya nih, kayak AI summary buat ngeringkesin catatan atau meeting, AI subtitle buat translate real time, dan bahkan AI creation buat kamu nulis caption atau ide konten. Terus dia juga udah dilengkapi sama Office Kit dan ada fitur One Tap iPhone Transfer loh. Wih, mantep kan? Dan ini yang saya apresiasi banget. Vivo X300 datang dengan salah satu komitmen software yang oke nih. Kamu bakal dapat 5 tahun update OS dan total 7 tahun update security system loh. Oh ya, startingnya udah dari Android 16 ya. Panjang deh makanya. Vivo X300 ini bukan cuma flagship kecil yang keren, tapi juga powerful banget di semua sisi. Kameranya bukan main-main cuy. Performanya ngebut, layarnya memanjakan mata, dan desainnya elegan tapi kuat. Mungkin kekurangannya cuma satu sih. Kok telat sih produk kayak Vivo X300 ini masuk Indonesia? Haha. Kalau kamu nyari HP flagship yang bisa diajak kerja, ngonten, ngevlog, atau sekedar pengen tampil beda dengan hasil foto yang beneran kayak DSLR, ini jawabannya. Bahkan saya berani bilang Vivo X300 dan Vivo X300 Pro jadi HP paling keren dari Vivo sejauh ini. Vivo X300 kamera profesional yang bisa nelpon, chat, dan upload ke Instagram langsung. Kalau kamu mau kameranya yang lebih pro ya bisa ambil aja yang seri Vivo X300 Pro-nya. Tapi bentuknya nggak compact kayak gini ya. Oke, silakan deh kalian timbang-timbang sendiri, siapin aja budget sekitar yang ada tertera di judul video ini guys. Saya bilang sih ini cukup worth it ya. Oke guys, jadi itu dia flagship Vivo terbaru dari Vivo X300. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.